Hermam TV. Salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan teladan kita, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana masjid-masjid, musalla-musalla membuat peringatan dari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Agar umat diingatkan betapa beruntungnya kita umat Nabi Muhammad memiliki seorang nabi seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu dekat dengan umatnya. Bahkan ketika beliau sudah tidak ada, beliau itu dekat dengan kita. Apa buktinya? Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab salam itu. Ya, walaupun beliau sudah tak ada lagi. Itu adalah salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa dekatnya. Ya, kalau kita mengucapkan salam kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu nggak akan berbalas. Tapi salam kita kepada Nabi, walaupun beliau sudah tak ada lagi di dunia ini, itu akan dibalas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dekatnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dekat dengan umatnya ketika beliau masih hidup, beliau tetap dekat dengan umatnya walaupun beliau tak ada lagi di dunia, dan beliau sangat dekat dengan umatnya ketika nanti di padang mahsyar, karena beliaulah yang akan mencari mana umatku yang akan aku berikan syafaat kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicari oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi, karena tak ada lain yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan malam hari ini, bagaimana biasa, kita mengkaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan yang sama. Kalau masjid-masjid lain mungkin peringatan Maulid Nabi ya sekali setahun. Kalau kita selain Maulid Nabi ada, belajar sirah Nabi pun ada. Ini mudah-mudahan jamaah Masjid Al Khairat Munawwarah ini lebih banyak kenal dengan nabinya, lebih sayang kepada beliau, dan tumbuh muncul rasa cinta yang begitu kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita sudah sampai pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Maka di dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Al-Ahzab. Ya, dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perang Khandaq, itu ada satu surah namanya surah Al-Ahzab. Ya. Nah, perang Khandaq ini di tahun kelima Hijriah, dan kita sudah ceritakan sebahagian dari kronologinya, ya, kenapa bisa terjadi perang Khandaq dan bagaimana kenapa bisa muncul ide perang Khandaq itu. Tak lain dan tak bukan adalah karena ide dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman dari negeri Persia. Nah, selain daripada kisah pertempurannya, banyak kisah-kisah yang mengiringi perang Khandaq ini yang kita dapat mengambil pelajaran daripadanya, dan memang harus mengambil pelajaran. Karena semua bagian dari kehidupan Nabi itu adalah ibrah dan teladan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika di masa penggalian parit itu, kondisi kota Madinah dalam keadaan kekurangan makanan. Kemudian sahabat-sahabat pun harus menggali parit-parit itu. Istilahnya 10 orang itu menggali sekian parit, ya. Dan mereka harus bisa menyelesaikannya secepat yang mereka bisa. Tapi kondisi ini lapar, Pak, Bu, lapar karena kekurangan makanan pada masa itu. Nah, beberapa sahabat datang kepada Nabi, lalu mereka mengangkat baju mereka.
memperlihatkan bahwa di perut mereka itu ada batu yang mereka ikat. Jadi orang Arab punya kebiasaan kalau sudah lapar, ya, diikat batu itu di perutnya supaya tidak terlalu sakit perut itu terasa. Ya, mereka angkat baju mereka, ya Rasulullah lihat ini. Ya. Artinya apa? Kami udah lapar nih. Udah 2-3 hari kami tak makan ini. Cuma minum aja, itu pun minimalis. Ya. Maka Nabi SAW tidak berbicara apapun. Beliau mengangkat baju beliau dan ternyata di balik baju beliau, beliau juga mengikat batu di perutnya. Itulah. Pelajaran dari kisah ini sebenarnya adalah pelajaran yang harus diambil oleh semua pemimpin-pemimpin, bahwa masyarakat itu sebenarnya tahan menderita kalau pemimpinnya ikut sama-sama menderita. Yang masalah itu kan tidak begitu. Yang masalah itu rakyatnya menderita, pemimpin dan pejabatnya pesta pora. Ini yang jadi masalah. Kalau sama-sama susah, tidak ada masalah. Sahabat lapar 2-3 hari tak makan, disuruh menggali parit. Itu bisa demo itu sebenarnya. Tapi ketika sahabat melihat Nabi pun sama keadaannya, mereka nggak protes. Nggak protes. Nah, ini saya baru dapat berita tadi, ternyata di Nepal terjadi demonstrasi besar-besaran, ya, sampai Perdana Menterinya itu mundur. Penyebabnya apa? Sama, mirip seperti di Indonesia. Masyarakatnya miskin, pejabatnya kaya dan flexing, ya, pamer kemewahan. Makanya banyak yang dibakar, mirip-mirip, ya. Itu Nepal. Ya, memang seperti itu harusnya semua pemimpin itu mengambil keteladanan dari Nabi, siapapun dia, apapun level dari kepemimpinannya. Seorang kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, kalau dia sama laparnya dengan anak dan istrinya, ya, walaupun istri itu merepet-repet, tapi dia paham kita sama-sama lapar gitu. Tapi kalau suaminya di luar nggak makan, pulang ke rumah nggak bawa makanan, di rumah istrinya lapar, siaplah itu, ya kan? Ini kan jadi masalah. Memimpin di masyarakat, baik RT, RW, lurah, camat, apalagi wali kota, bupati, gubernur, presiden, pejabat-pejabat. Ketika gaya hidup mereka itu mewah, sementara masyarakat itu miskin, ini tidak akan bagus, tidak akan baik. Walaupun itu harta mereka, walaupun ini harta-harta kami. Ya. Makanya pernah ada satu kisah yang ingat sekali, ketika saya mendapatkan kisah ini dari guru-guru saya tentang Sultanul Ulama, ya, sultannya para ulama, yang disematkan kepada Al-Iz bin Abdissalam, salah seorang ulama di Mesir. Kenapa beliau mendapatkan julukan sebagai Sultanul Ulama, sultannya para ulama? Bukan karena beliau yang paling pintar, paling cerdas di antara semua ulama, bukan. Tapi karena keberanian beliau mengatakan yang hak di depan sultan pada masa itu. Ketika terjadi penyerangan Tatar, Mongol, ya, ke kekhalifahan yang ada, kekhalifahan Mamalik yang ada di Mesir, pada masa itu sumber daya kekhalifahan itu sudah mulai kurang, sudah menipis. Maka khalifah pada masa itu mengeluarkan perintah untuk mengambil atau meminta, ya, meminta tapi mengambil sebenarnya kan begitu. Meminta dari seluruh masyarakat agar mengumpulkan harta-harta mereka untuk disumbangkan dalam jihad fisabilillah memerangi tentara Mongol. Semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Ya, pada masa itu dikumpulkan ulama-ulama, ditanya, gimana setuju? Ya, ini ulama pun ada juga ulama yang benar, ada ulama yang menjilat, ada juga. Ini dari masa ke masa itu ada. Di zaman sekarang nggak usah ditanya lagi. Ya, yang diam-diam aja itulah itu. Jadi
Ulama ditanya, bagaimana wahai ulama A? Setuju khalifah. Setuju kan? Ulama ditanya, gimana khalifah? Setuju, karena memang jihad fisabilillah adalah kewajiban untuk semua. Ya, bi amwalihim wa anfusihim. Wah, kan keluar dalil itu. Dengan harta dan diri, kan begitu. Semua ditanya. Sampai terakhir ditanya kepada Al-Izz bin Abdissalam. Beliau diam saja ditanya. Wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda? Kata Al-Izz bin Abdissalam, wahai Khalifah, saya sangat setuju untuk diambil semua harta masyarakat ini. Wah, senanglah Khalifah ini kan, karena ini yang paling hebat ini, paling ditakuti ini, dengan satu syarat. Oh, ada satu syarat. Satu syarat, cuma satu syarat. Apa syaratnya? Ambil dulu semua harta dari para khalifah dan para pejabat-pejabat. Kalau sudah habis harta mereka, baru ambil dari masyarakat. Baru terdiam khalifah masa itu. Karena kalian yang paling berhak mempertahankan kekhilafahan ini daripada masyarakat. Wah, ini makanya beliau disebut sebagai Sultanul Ulama. Ya, sultannya para ulama. Kenapa? Beliau berani betul. Akhirnya memang pada masa itu, akhirnya khalifah memutuskan, ya, demi keamanan dia juga, karena tentara Mongol kan hebat. Ya, silakan baca sendiri bagaimana hebat tentara Mongol ini. Baghdadnya habis, ya, Baghdad habis. 1 juta masyarakat Muslim dibunuh. Ya. Baghdad habis. Jadi karena takut ini kejadian, maka akhirnya dilucuti semua harta kekhalifahan. Pejabat-pejabatnya diambil semua. Setelah dimasukkan ke kas bendahara untuk perang, barulah diambil dari masyarakat. Dan dengan itu pula menang. Ini luar biasanya. Ya, itu karena ikut kata ulama. Ya. Umara ikut ulama. Bukan ulama disetir oleh umara. Ini payah ini ya. Kalau ulama disetir umara ini payah. Ya. Maka bersuaralah. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ulama ini tidak punya kekuatan, dia hanya punya lisan, maka bersuaralah. Nah, jadi kita ambil pelajaran dari kejadian pertama di perang Khandaq itu, bahwasanya ketika sahabat datang dengan rasa lapar yang luar biasa, mereka ikat perut mereka dengan batu, Nabi tidak menjawab dengan kata-kata yang penuh janji-janji manis. Nabi tunjukkan bahwa beliau pun sama laparnya dengan sahabat yang lain. Maka ini membuat sahabat lain itu merasa, ya sudah, Nabi saja lapar bersama-sama kita. Ya sudah, ini berarti ini ujian dari Allah, kan begitu, bisa nerima. Ya. Dan ketika Jabir bin Abdullah melihat Nabi SAW mengangkat bajunya, dilihat, wah, Nabi pun pakai batu diikat di perutnya, maka Jabir merasa sedih hatinya. Ya. Dia berazam, saya harus melakukan sesuatu ini. Nah, ini bagusnya sahabat. Ya, mereka ketika ada satu masalah, mereka ada upaya, ada ikhtiar. Ya, usaha mereka untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Jabir minta izin kepada Nabi untuk pulang sebentar ke rumahnya. Pulang Jabir ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, istriku, Nabi kelaparan. Sahabat-sahabat lain juga kelaparan. Tapi yang kita punya apa di rumah untuk bisa kita berikan kepada Nabi? Maka istrinya bilang, ada itu anak kambing satu. Anak kambing. Sama gandum, ya, 1 sak. Kalau dimasak dapat untuk berapa orang kira-kira, kata Jabir. Kata istrinya, kalau cuman segini paling 3-4 orang aja ini, katanya. Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting Nabi bisa makan. Itu niat dari Jabir. Dan niat luar biasa, memuliakan Nabi, mengutamakan Nabi atas dirinya. Maka Jabir mengatakan kepada istrinya, sudah, siapkan saja. Ya, siapkan untuk buat adonannya, saya sembelih, dipotong kambing tadi, dikuliti, dibersihkan, berikan kepada istrinya, tolong masak. Ya, istrinya berpesan, wahai Jabir, ini untuk 3-4 orang aja ya.
tidak cukup. Ayah, malu kita nanti, kata istrinya. Ya, Jabir berangkat. Lalu sampai kepada Nabi, Jabir agak sedikit berbisik. Yang tidak enak kedengaran sama kawan-kawan lain kan. Wahai Rasulullah, saya dan istri menyiapkan sedikit makanan untuk Anda. Ada kambing kecil, anak kambing sama gandum 1 sak. Mungkin cukup 3-4 orang. Maka marilah datang ke rumahku bersama dengan 3 orang sahabat yang lain, kata Jabir. Maka Nabi naik ke atas batu. Wahai sahabat sekalian, busyralakum, kabar gembira untuk kalian. Sudah lama kita tak makan. Jabir mengundang kita semua ke rumahnya. Jabir pun Jabir. Yang bisa kasih makan cuma 3-4 orang. Itu di dalam khandak itu 1.000 orang. 1.000 orang sedang menggali parit itu. Jabir, Allah, cepat-cepat larilah Jabir ke rumahnya. Lari dia, ya Allah, bagaimana ini? Tapi karena perintah Rasulullah, apa boleh buat? Maka sebelum Jabir berangkat, kata Nabi, wahai Jabir, jangan sentuh-sentuh makanan itu lagi. Ya, tempatnya jangan sentuh-sentuh lagi itu. Ya, kalau udah dimasak tadi, masak gulai tadi, gulai kambing, anak kambing tadi, jangan sentuh-sentuh lagi. Maka Jabir pulang, wahai istriku, binasalah kita, malu kita. Kenapa? Rasulullah manggil semua sahabat, 1.000 orang. Ya, istrinya pun, apa pesan Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan sentuh-sentuh lagi itu tempat makannya. Kalau begitu kata Nabi, dah kita jangan sentuh-sentuh lagi. Ya, istrinya ini yakin ini bagusnya istri Jabir ini. Bukan dibilangnya, udahlah, udah dikasih tahu dari tadi 3-4 orang aja, bandel kali. Tidak begitu ya. Jabir tidak dibegitukan. Nah, ini kan ibu-ibu di belakang kan tidak begitu kan, bukan? Mensupport suami semua kan. Nah, ini bagusnya ini. Kalau begitu wahai Jabir, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Sambut Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya perlu tuh istri yang soleha itu penting, Pak. Makanya istri-istri itu disuruh mengaji, majelis taklim. Bu, ada majelis taklim hari ini kan? Pergilah, jangan di rumah aja, biar tambah ilmu tuh. Kita lah menyuruh istri kita. Alah Ustaz, kata ibu-ibu di belakang, kami rajin Ustaz, bapak-bapak yang malas Ustaz. Itu pula lagi kan. Jadi akhirnya Nabi datang disambut oleh Jabir. Ya, wahai Rasulullah, makanannya cuma segini. Ini banyak, kata Rasulullah. Mana gulainya tadi? Kan dimasak di tempat begitu. Maka kata Rasulullah, sudah, ya, biar aku yang membagikannya, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya kepada istri Jabir, istri Jabir, mana adonan kuenya? Ini, kan? Baik. Panggil khabbazah. Khabbazah itu yang orang-orang yang biasa buat roti. Itu biasa kalau di Arab itu perempuan-perempuan tuh mahir semua buat roti. Sama lah kayak ibu-ibu. Kalau kita mau ada pesta itu kan ibu-ibu kan ada yang tukang cincang, ada yang tukang kan macam-macam begitu kan? Panggil. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah ini cuma 1 sak untuk 3-4 orang. Saya sendiri pun sanggup. Kata Rasulullah, panggil katanya. Karena kata Rasulullah panggillah. Panggil berapa orang lagi. Dah datang, maka kata Rasulullah, ini tutup, ya, ditutup adonan tadi. Jangan dibuka semua. Ambil, berikan. Ambil, berikan. Karena cara masak roti orang Arab tuh simple. Dia cuma sekitar 3-4 menit, Pak. Dia sudah mengembang adonan itu, diambil, ditipis-tipiskan, langsung ada kayak tungkunya itu. Terus taruh ke tungku itu. 3-4 menit jadi itu. Makanya perlu ada beberapa tungku. Ya. Nah, kata Nabi, Jabir panggil 10 orang. Panggil 10 orang, masuk. Ya. Roti disiapkan, masuk, roti tadi dikasih, Nabi yang menyendokkan. Menyendokkan. Disendokkan terus sama Nabi, sendokkan. Sampai sahabat itu kenyang. Ini bukan orang yang
tadi pagi dah sarapan, bukan. Ini orang yang 3 hari tidak makan. Bayangkanlah itu kan. Tentu makannya luar biasa. Wah. Makan, habis sampai kenyang. Setelah kenyang, baru mereka keluar. Panggil lagi 10, panggil lagi 10, panggil lagi 10. Ya. Habis semua, itu masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini keberkahan dari Nabi ini. Ya. Lalu kata Rasulullah, wahai Jabir, berikan ini juga kepada orang-orang di kota Madinah. Maka Jabir bawa bawa bejana-bejana itu, tampung kasih, sampai satu kota Madinah makan semua. Habis semua dibagikan, barulah untuk Jabir dan istrinya dan anak-anaknya. Setelah diberikan, baru Nabi buka, ya, dan habis. Subhanallah. Ya, ini keberkahan dari Nabi ini. Ya, artinya upaya atau ikhtiar yang kecil dari sahabat Jabir itu kemudian menjadi sangat bermakna. Bukan mukjizatnya yang ditunggu datang. Nah, ini dia. Bukan mukjizatnya ditunggu datang, tiba-tiba datang makanan dari langit seperti Bani Israel, tapi sahabat telah memulai ikhtiar, usahanya, walaupun sedikit yang biasa ia lakukan, maka kemudian Allah memberikan keberkahan dengan asbab Nabi SAW sehingga cukup untuk semua. Dan ini pelajaran untuk kita, artinya jangan kita menunggu keajaiban untuk suatu perubahan apapun, jangan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak merubah tu kaum kecuali kaum itu merubah, dimulai. Bagaimana nanti Allah menguatkannya, itu kita serahkan kepada Allah. Jadi tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita niat karena Allah, kita mulai bismillah. Itu saja sudah selesai. Ya. Nah, ini pelajaran penting berikutnya ini. Apapun yang kita cita-citakan, yang kita inginkan untuk satu perubahan, mulai dulu. Walaupun kecil. Ya, mulai walaupun kecil. Bagaimana nanti Allah yang akan bantu itu semua. Maka untuk perubahan negara kita yang lebih baik, ya mulailah bersuara, mulailah mengkritisi, jangan diam. Ya. Kalau tidak bisa kita bersuara, mulailah dengan memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita. Ya. Jangan kita diam. Nah, beberapa hari kemudian, ada seorang sahabiyah yang bernama Amrah, ya, Amrah, yang mirip kisahnya seperti kisahnya Jabir. Ketika sahabat-sahabat sudah mulai kelaparan lagi, Amrah merasa kasihan terhadap suaminya. Ini suamiku sudah berapa hari ini, ya, makannya terancam juga. Amrah dan suaminya pernah menanam pohon kurma di samping rumah. Dekat rumahnya satu pohon kurma, cuma satu. Ya. Jadi kayak kita biasa rumah kan ada pohon mangganya, kan ada satu, kadang ada pohon satu lah, kan, hiasan lah. Ya. Maka pada masa itu muncul buahnya, ya. Buahnya ada tapi tidak banyak. Ya, Amrah ini ya wanita jarang manjat pohon kurma itu tinggi tuh. Ya, maka diambil yang sebisanya, terkumpullah satu gantang saja, satu gantang. Ini yang biasa dia dapatkan, maka ini dia bawa ke khandak, ke parit. Dia cari di mana ada suaminya. Cari, ketemu itu suaminya. Panggil suaminya, suamiku, itu dipanggil tuh, panggil sama ibu tuh. Ya, bukan lagi main batu ini Pak, ini lagi gali ini, dipanggil sama ibu. Oh ya, ada apa? Nah, ini ada sedikit kurma untuk kamu makan. Ya. Mungkin bisa juga dibagikan kepada sebahagian kawan-kawan, tapi cuma segini yang kita punya. Maka kata suaminya, ayo kita jumpai Nabi. Ini jumpai Nabi. Kan sudah pengalaman sebelumnya nih kan, jumpai Nabi yuk. Jumpai Nabi. Maka datang kepada ya Rasulullah, cuma ini yang kami punya untuk dibagikan. Maka kata Rasulullah, sini. Ya.
Nabi membentangkan sorbannya, tuangkan ke sini, tuangkan, tuanglah ke sorban Nabi. Nabi tutup sedikit begini, ya, mau naik dia, oh naik dia. Itulah mukjizat Nabi itu. Maka diambil bagi, ambil bagi. Seluruh sahabat 1.000 orang itu makan kurma semuanya. Bayangkan itu. Setelah semuanya makan kurma, baru tadi sorbannya itu turun lagi deh gini. Inilah dia. Ini yang dilakukan oleh para sahabat tuh begini. Mereka melakukan saja dulu. Usaha yang mereka mampu. Mereka tidak menunggu mukjizat dari Nabi. Wahai Nabi, kami lapar. Tolonglah turunkan, minta turun. Itu Bani Israel itu. Bani Israel kan begitu. Ya. Minta, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, menurunkan kepada kami makanan. Turun manna wa salwa itu kan. Sahabat tidak begitu modelnya. Sahabat tuh lakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah ini dia. Subhanallah. Nah kemudian ini yang menjadi tambahan kekuatan, ya, suplai makanan untuk para sahabat-sahabat yang ada di perang Khandaq. Sehingga mereka bisa menggali lagi itu. Nah ketika mereka menggali, ternyata Jabir yang meriwayatkan hadis ini, kelompok dia itu bertemu dengan satu batu, dan batu ini besar sekali. Batu memang besar. Ya, mau diputar ke sana susah, mau putar ke sini nggak bisa karena batunya sangat besar. Jadi tidak ada jalan lain. Memang harus dihancurkan. Maka mereka coba hancurkan dengan kapak-kapak mereka, dengan alat-alat penggali mereka. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya mereka menyerah. Mereka melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melapor, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi penggalian kami. Maka Nabi pun turun ke sana. Dilihat oleh Nabi, ini batu besar. Maka Nabi SAW mengambil kapaknya, lalu memukulkan tengah-tengah batu itu. Ketika dipukulkan, maka muncul percikan cahaya, seperti kayak batu kena apa itu kan keluar percikan api begitu. Ini percikan cahaya, terang sekali. Terang sekali. Lalu Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Wah, itu dia. Kemudian sahabat-sahabat bingung, ada apa ini? Ya. Maka Nabi menjelaskan, telah dinampakkan kepadaku bahwasanya Syam akan berada di tangan umatku dalam waktu dekat, kata Nabi. Semua sahabat senang luar biasa. Karena negeri Syam adalah salah satu tempat di mana mereka melakukan perjalanan dagang. Ya. Dan itu dikuasai oleh tentara-tentara Romawi, Bizantium. Kalau ini bisa menjadi kekuasaan umat Islam, tentu jadi lebih mudah kan? Ini luar biasa. Sahabat senang mendengarnya. Lalu kemudian Nabi mengangkat lagi kampaknya, lalu memukul lagi. Boom. Di kali kedua muncul lagi cahaya, terang sekali. Semua sahabat melihat terang sekali cahayanya. Allahu Akbar, kata Nabi. Nabi menjelaskan kemudian, telah dinampakkan kepadaku bahwasanya Persia akan ditaklukkan dan menjadi kekuasaan umat Islam. Persia. Ini udah setengah dunia ini. Karena pada masa itu kekuasaan paling besar adalah Romawi dan Persia. Ya, Syam, sebagian Eropa, Turki, gitu itu kan Bizantium, Romawi. Ya, kemudian Persia itu Irak, Iran dan sekitarnya. Ya, sekitarnya itu dekat ke arah Rusia. Nah, itu Persia semua itu. Dikuasai oleh Persia. Maka sahabat, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Lalu kemudian Nabi mengangkat lagi kapaknya, memukulkan lagi, muncul cahaya, dan Nabi kembali mengatakan Allahu Akbar, seraya batu itu hancur, berantakan, ya, runtuh batunya. Nabi mengatakan, Yaman akan berada di dalam genggaman umat Islam. Mereka sangat-sangat tahu nih, dulu Makkah itu diserang oleh tentara dari kerajaan Yaman kan. Jadi makanya sahabat sangat gembira. Mereka pun semakin semangat untuk menggali. Nah,
Di sana ada orang-orang yang tidak senang dengan kabar itu. Siapa mereka? Ya. Orang-orang munafik. Orang munafik itu memang tidak pernah senang dia, SMS betul. Susah melihat Nabi dan sahabat-sahabat senang, susah hati dia. Kan? Romawi dikuasai, Syam dikuasai umat Islam, Persia dikuasai umat Islam, Yaman dikuasai umat Islam. Oh enggak iya ini. Enggak senang hatinya. Enggak senang dia hatinya. Maka mereka kabarkan kepada orang-orang. Ya, mereka dengan pongahnya mengatakan, lihatlah Muhammad. Enggak Nabi lagi dikatakan tuh. Inilah munafik memang. Ya. Lihatlah Muhammad. Mengabarkan berita-berita yang enggak jelas. Ya, enggak jelas. Ngawur. Bagaimana mungkin Romawi bisa ditaklukkan? Bagaimana mungkin Persia ditaklukkan? Bagaimana mungkin Yaman ditaklukkan? Itulah orang-orang sama kayak kita sekarang. Ya, ketika kita katakan Islam akan bangkit, lalu datang orang, manalah mungkin ada itu Amerika besar begitu. Itu ada Rusia itu, itu ada. Ini orang-orang munafik yang seperti ini nih. Bukan menguatkan, malah mencoba untuk melemahkan. Itulah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata mereka itu, kelakuan-kelakuan orang munafik itu di dalam surah Al-Ahzab. Ya, di dalam ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik itu mengatakan, walladzina fi qulubihim marad, ya, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi tingkatannya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sudah munafik sepenuhnya. Ini sudah munafik yang original nih, ya, yang memang betul sudah 100% munafik. Ada orang yang masih 50% munafik nih. Ya enggak nih, ya enggak nih. Jadi ada marad dalam hatinya, ya, ada penyakit dalam hatinya. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan sesuatu kecuali hanya ghurur, kebohongan semata. Itulah. Ya, bohongannya itu enggak ada itu. Itulah itu orang-orang munafik. Dan juga orang-orang yang sudah mulai menuju ke kemunafikan. Wa idz qalat ta'ifatum minhum, ketika mereka mengatakan, ya ahla Yathrib, wahai ahlu Yathrib, Madinah maksudnya, la muqama lakum farji'u, tak ada tempat untuk kalian ini, tidak bisa menang kalian ini, tidak ada itu semua, udah pulang aja lah. Itu orang munafik itu begitu memang, direndahkannya semangat kita itu, direndahkannya semangat itu, ini luar biasa. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'auratin. Maka kemudian ya sebagian terpengaruh itu. Ya, terpengaruh. Ya Rasulullah, kami izin pulang ya. Kenapa? Rumah kami itu aurat, ada istri kami, ada anak kami. Ya. Wa ma hiya bi'auratin. Padahal enggak begitu kata Allah. Jadi orang munafik itu ada aja alasannya. Ya. In yuriduna illa firara, karena yang mereka inginkan tidak lain dan tak bukan hanyalah firar, lari dari medan perang. Inilah ya, orang-orang munafik itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin nyata dengan adanya perang Khandaq tadi, orang-orang yang beriman semakin beriman, orang-orang munafik semakin nampak kemunafikannya. Karena waktu juga sudah habis, kita sambung pertempuran di perang Khandaq. Ini belum sampai pertempurannya lagi nih, masih ini akan menuju nih. Kajian berikutnya sampailah kita kepada inti perangnya dan siapa-siapa saja yang menjadi pahlawan dalam perang Khandaq ini, insya Allah.
Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana para sahabat juga melakukannya. Dan tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.